penjahat yang termasuk pengkhianat. Pengkhianat ini penjahat karena bisa nusuk Yesus dari belakang, bisa menusuk murid-murid yang lain dari belakang. Yudas adalah seorang penjahat, Yudas adalah seorang pencuri, Yudas adalah seorang koruptor. Jadi ini harus dihukum karena Yesus datang untuk mengenapi hukum Taurat. Dibilang jangan mencuri, tetapi Yudas sendiri murid Yesus mencuri. Lalu apa yang harus dilakukan oleh apa yang harus dihukum? Sebagai seorang pencuri, nggak mungkin Yesus memotong tangan Yudas, karena Yesus bilang dalam Matius 5 ayat 30, daripada tanganmu satu, tangan kananmu binasa, menyesatkan engkau, katanya. Kepada murid-muridnya bilang, daripada tangan kananmu menyesatkan engkau, potong, daripada tubuhmu yang binasa masuk ke dalam neraka. Itu perkataan Yesus. Dan Yesus tidak mungkin di situ potong tangan Yudas, karena tidak diceritakan. Karena sudah tahu Yudas seorang pencuri. Tapi kenapa Yesus nggak hukum? Yesus ternyata punya strategi khusus. Nanti di video selanjutnya saya akan jelaskan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Karena inilah fakta yang ditulis dalam Bible sendiri. Ya, ini Bible yang saya pegang ini ada King James Version, ada EYT, ada Firman Allah yang hidup. Tapi saya pegang yang dari LAI. Ya, itu. Nah, ditarik kesimpulan teman-teman. Saya tarik kesimpulan sejauh ini ternyata bahwa bukan Yesus yang disalib tetapi Yudas. Mengapa? Karena secara logika dan secara ilmiah di Alkitab, di Alkitab orang Kristen, orang tua Yesus tidak ada menyaksikan Yesus pada saat ditangkap, Yesus di depan Mahkamah Agung, Yesus diserahkan kepada Pilatus, pada saat Yesus katanya membawa salib diolok-olok, pada saat Yesus disalibkan, pada saat Yesus mati, pada saat Yesus dikuburkan, dan pada saat Yesus bangkit. Oke, pada saat Yesus bangkit. Di situ tidak disebutkan Yusuf dari Nazaret, bapaknya Yesus, dan juga Maria, ibunya Yesus. Tapi disebutkan Maria yang lain, bukan Maria ibu Yesus. Jadi jelas, pandangan kita secara logika, kenapa orang tuanya nggak ada, tetapi orang tua Yudas yang ada di situ. Mudah-mudahan teman-teman dapat paham ya. Oke teman-teman, ini jawaban saya mengenai kematian dan kebangkitan Yesus Kristus atau yang dikenal oleh teman-teman kita yang muslim yaitu Isa Al-Masih. Dan ini pandangan Al-Quran tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang hampir sama isinya di dalam kitab-kitab Injil kami. Yang pertama, kematian Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Terdapat beberapa hal kesamaan Al-Quran dan Injil dalam menilai Isa Al-Masih. Tetapi tidak sedikit pula perbedaan yang diajukan oleh kedua kitab suci tersebut. Di antaranya adalah mengenai kematian Isa Al-Masih atau Yesus Kristus dalam Injil Rasul Besar Matius pasal 27 ayat 45 sampai 66. Kita dapat mengetahui tentang kematian Isa Al-Masih. Lebih jelas lagi pada ayat yang ke-50 dikatakan, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Jadi jelas ayat ini mengatakan bahwa Isa Al-Masih atau Yesus benar-benar meninggal di atas kayu salib. Dan bagaimana dengan Al-Quran? Tidak ada ayat yang pasti dalam Al-Quran yang mengatakan apakah Isa Al-Masih benar mati di kayu salib atau tidak. Namun demikian, umumnya umat Islam percaya bahwa yang disalib bukanlah Isa Al-Masih atau Yesus, melainkan orang lain yang dibuat Allah mirip dengan Isa Al-Masih. Ya, mari teman-teman kita lihat di Quran surah 4 ayat 157. Padahal bukanlah mereka membunuhnya dan bukan pula menyalibnya, melainkan orang yang serupa dengan dia. Benarkah demikian? Mari kita mengambil perbedaan dari beberapa ayat dalam Al-Quran yang juga bicara tentang kematian Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Dalam Quran surah 19 ayat 33, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ya, ini Quran surah 19 ayat 33. Ingatlah ketika Allah berfirman, Hai Isa,
Sesungguhnya aku akan menyampaikan kepada kamu akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku, serta menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Quran surah pasal 3 ayat 55. Ya, jadi ini jelas bahwa kita yang mengikuti Yesus akan diangkat oleh Allah. Sedangkan orang-orang yang tidak mengikuti Yesus, mereka yang disebut kafir. Dan ayat di atas dengan jelas mengatakan bahwa Isa Al-Masih atau Yesus benar-benar mati. Atau mungkinkah dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang saling bertentangan? Ya, teman-teman yang muslim sendiri bisa menjawab ya. Karena kami tidak mau membahas kitab kalian. Karena yang kami percaya adalah Alkitab kami, Yesus itu pernah lahir di bumi dan pernah ada di bumi dan pernah mati dan juga telah bangkit dan saat ini telah kembali ke surga yang mulia. Ya, dengan demikian dapat disimpulkan baik Injil maupun Al-Quran sama-sama mengakui bahwa Isa Al-Masih benar-benar meninggal atau mati dan bukan diserupakan. Yang berikut kebangkitan Isa Al-Masih. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa Isa Al-Masih saat ini berada di surga, walaupun Injil dan Al-Quran mencatat bahwa dia mati, tetapi maut tidak dapat mengambil nyawanya daripadanya. Injil Rasul Besar Matius 28 ayat 5-6 mengatakan, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Isa Al-Masih atau Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Al-Quran juga menjelaskan bahwa Isa Al-Masih atau Yesus telah bangkit dari kematiannya. Hal ini kembali kita bisa baca pada Quran surat 19 ayat 33 tadi. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, dengar baik-baik, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku Isa Al-Masih atau Yesus dibangkitkan hidup kembali. Berarti Al-Quran juga berbicara tentang kelahiran, kematian, dan kebangkitan. Jadi buat Erik Mualaf Channel, kalau kau itu mualaf, mantan Kristen, terus sudah berpindah memeluk agama Islam, belajarlah agamamu yang baru dengan baik-baik. Dan juga buat teman-temanku, para mualaf yang sering memakai ayat kitab kami untuk memutolikan fakta, kalian juga lebih baik membaca atau belajar dengan ajaran agama kalian yang baru. Ya, jadi dengan demikian dapat disimpulkan pandangan Al-Quran mengenai kematian dan kebangkitan Isa Al-Masih atau Yesus sama sebagaimana Injil menyatakannya bahwa Isa Al-Masih atau Yesus benar-benar telah bangkit dan naik ke sorga. Dia telah kembali ke sorga karena dari sorgalah dia berasal. Yang terakhir, Isa Al-Masih atau Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Ini terdapat pada Injil Rasul Besar Yohanes pasal 11 ayat 25 berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Hanya seseorang yang telah menerima Isa Al-Masih yang akan mendapatkan kehidupan kekal. Jadi buat Erik, sudahkah saudaraku Erik Mualaf Channel menerima kebangkitan dan hidup itu? Ya, ini pesan buat Erik Mualaf Bodoh, Mualaf Cungu, yang kelihatan kebodohan kamu begitu membodohi dirimu sendiri sehingga salah mengartikan siapa yang disalib dan siapa yang menghentikan Yesus Kristus. Baca baik-baik di dalam Al-Quran ajaran kamu yang baru. Oke, buat teman-teman yang Kristen, sekali lagi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar saya terus bersemangat untuk memberitakan kebenaran-kebenaran tentang Yesus Kristus yang disampaikan salah oleh mantan-mantan kita orang Kristen.
Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.